Selamat datang di Uki Channel, di program DBT, di Difabel Bangkit Talk Show. Oke, dengan gua Aji di sini. Di sini gua bangun channel podcast ini untuk memotivasi kalian difabel di luaran sana untuk terus bangkit dan terus berkarya. Nah, tentunya narasumber yang bakalan gua datengin di sini dari kalangan difabel. Mereka bakalan menceritakan kisah-kisah inspiratifnya, kisah-kisah bagaimana beradaptasi dengan masyarakat. Langsung aja, narasumber pertama gua yang sekaligus bakalan jadi rekan gua di podcast ini, kita undang aja. Penasaran dengan kisah inspiratifnya? Dengerin aja, tonton terus. Selamat datang Bang Kacu. Wih, datang bro, sehat. Harusnya gue yang nanya lah. Kan gua mah lebih ke silaturahmi duluan Iya, daripada oke, kamu oke. silaturahmi ke saya duluan gitu ya. Oke, alhamdulillah sehat lah. Bang Aceh gimana kesibukannya? Ya, tetap seperti biasa kesibukan ya, kerja balik ya. Kalau ada yang mungkin saya bisa kerjakan ya kerjakan untuk saat ini ya. Oke teman-teman, narasumber pertama gue ini dari Bang Kacoy. Asal dari mana Bang? Asal saya dari Pakidulan. Oh, Pakidulan. Boleh kan kalau ada Sunda-Sundanya gitu ya? Ya, nggak nggak apa-apa. masalah ya. Iya. Bukannya nanti gua jadi hostnya ya? Ya boleh, kan jadi kita jadi partner. Siap. Iya. Berarti bro, Kita bakalan jadi partneran untuk selanjutnya. Oh ya berarti nanti gua ikut sama lu buat nanya-nanya di podcast ini berarti ya? Iya, betul sekali. Pi, gimana Pi? Wah, bisa dibagi rata, tenang, gampang. Oke, siap. Aduh. Oke, jadi saya jadi narasumber nih. Ya, sekarang Oke, untuk siap, sekarang siap. jadi narasumber. Iya, buat Untuk motivasi mereka ya. Iya, tentunya siap, untuk siap. memotivasi mereka dong. Siap, Pak. Biar bisa bangkit. Iya, betul. Boleh ngerokok, ngopi gak apa-apa dulu. Ngerokok boleh? Ya, boleh. Maaf ya ngerokok ya. Tadinya sebenarnya ada cerita saya dari rokok ini, tapi nanti saya ceritakan ya kenapa saya jadi ngerokok, tadinya nggak ngerokok gitu ya. Oh, seperti itu. Oke. Siap. Oke. Ngopi boleh ngopi? Boleh ngopi dulu, ngerokok dulu, kita ngomong santai. Santai aja ya. Iya, ngobrol santai aja. Sebenarnya nggak baik ngerokok ya, itu jangan diikutin. Iya, mantap. Oke, gimana? Mau apa yang ditanyakan kepada saya gitu? Sebetulnya saya mau nanya gini loh. Apa? Pertama kali abang, mohon maaf nih. Oke. Abang tuh difabelnya karena kecelakaan ya, yang saya tahu. Kecelakaan kerja betul. Ya. Nah, itu cerita kronologis awalnya kok bisa kecelakaan, abang gimana tuh bang? Oh iya, itu kalau itu mungkin ya saya perjelas di sini. Sebenarnya saya tuh kalau untuk kecelakaan kerja itu ya sebenarnya dari saya mulai kecelakaan sampai saya dioperasi seperti ini, saya tuh memori saya tuh hilang selama sekitar 9 jam atau 10 jaman. Jadi saya tahu dari teman saya yang bareng dengan saya kerja itu. Jadi ya gimana ya, namanya kecelakaan kerja ya waktu pemasangan sesuatu alat gitu ya di suatu perusahaan gitu ya. Mungkin karena kelalaian mungkin dari saya juga lalai, terus saya sudah memberi masukan kepada perusahaan tersebut untuk jangan dipasang, memaksa untuk dipasang gitu ya. Karena dari dulu saya di lapangan di bagian jaringan gitu. Nah mungkin buat rekan-rekan, buat semuanya yang dunia karyawan,
hati-hati dengan namanya listrik gitu. Saya tuh kejadiannya ya mungkin lagi mau masang, bawa alat ke atas, pas kebetulan posisi tempat itunya pun namanya tempat pemasangan dekat dengan listrik 3 pas gitu. Ya jaraknya paling cuma semeter doang sih. Itu yang bahaya tuh di situ. Sebenarnya itu buat rekan-rekan semua hati-hati dengan listrik di dunia kerja, di lapangan hati-hati karena listrik 3 pas itu bahayanya tuh dari 3 meter, rentang 3 meter itu bisa dia narik suatu alat yang berbau besi kayak atau apa kayak gitu ya. Kalau berdekat dia akan menarik dan akan terjadi groundingan itu tersebut gitu. Nah setelah itu, setelah saya bawa alat sana, nah itu magnetnya itu dia narik gitu. Jadi saya nggak tahu kalau tersentuh dengan yang 3 pas itu, mungkin saya udah ya alhamdulillah sih masih bisa. Sekarang masih bisa hidup gitu ya. Kalau nggak tahu kalau iya kalau nggak tahu kalau nempel tuh saya udah nggak tahu aja itu. Berarti Itu saya nggak tahu itu berdasarkan teman saya yang ngobrol. Kalau saya kan ya itu hilang nggak inget itu. Oh berarti lo bang sama sekali nggak pernah ingat? Nggak inget sampai sekarang nggak inget itu untuk kecelakaan kerja itu. Untuk pas kok gua tahu-tahu. Oh berarti lo ingatnya setelah di rumah sakit? Setelah di rumah sakit dan diceritakan sama temen gitu. Cuman ya saya tahunya sampai ke suatu tempatnya itu aja gitu. Saya nggak mau nyebut ya karena kan ini bersangkutan dengan perusahaan-perusahaan gimana gitu. Tapi ya intinya mah lebih hati-hati ke kitanya juga untuk kerja lapangan maupun di listrik maupun di jalan mau di mana gitu. Itu kejadian saya waktu kecelakaan kerjanya. Oh berarti tersengat listrik lah. Iya, ibaratnya magnetik itu. Jadi kayak itu. Sampai kan sebenarnya saya jadi tumpuan grounding si listrik itu. Jadi dari mulai atas ke badan, terus ke kaki, yang terakhir di kaki gitu. Semuanya kan luka dari atas sampai ke badan kan kalau maaf ini ya. Jadi bolong gitu sih di dada gitu. Karena ya itu listrik itu gitu. Jadi dia nyari grounding yang paling bawah. Oh oke. Dan setahu lo sadar itu jam berapa bang? Wah kalau soal sadar kata Berapa hari itu pas ya ketika lo mungkin kejadian? 2 hari 3 harian lah ya. Oh berarti 3 harian lo nggak sadar pas Iya nggak tahu itu? apa-apa gitu ibarat. Maksudnya tahu-tahu ya sadar cuma mendengarkan. Nah biasa namanya juga kalau nggak tahu koma tahu apa ya saya nggak bisa ngerasain itu atau apa gitu ya. Tapi ngerasain bahwa ngedengar suara ini, suara itu gitu doang sih. Cuman yang pas mulai sadarnya tuh udah di hari 3 hari dan ya gitu dengan kondisi kaki diperban, apa dada dibungkus kan gitu. Saya kurang tahu gitu dari situnya. Tahunya cuma sampai situ doang gitu. Itu pengalaman kecelakaan kerja saya itu seperti itu. Kalau boleh tahu bang itu pas kejadian itu lo bareng sama temen berarti? Iya, bareng temen. Ramean? Berdua doang sama ada Wahyu namanya itu ya teman saya yang satu rekanan waktu di lapangan gitu. Panggilan Jack. Wahyu Jack gitu. Dan beliau juga mungkin yang lebih tahu dulunya tuh itu. mengevakuasi. Yang penting nanti kita kapan-kapan panggil dia ya buat wawancara ya. Ya boleh. Kalau mau tahu tentang saya gitu ya. Boleh. Lanjut lagi bang. Nah kan lo udah tahu, lo sadar jam 3 harian ya? Ya sekitaran segituan lah. Soalnya saya nggak terlalu ingat juga karena udah lama juga ya. Gitu. Lumayan lama soalnya kalau 3 hari itu. Iya lumayan lama kan seenggaknya kan ya gitulah namanya juga di rumah sakit kan nggak tahu kita. Nah terus selanjutnya dokter memutuskan amputasi itu karena apa? Mungkin dulu tuh dia udah ngomong ya bahwa ini akan diobservasi dulu setelah kejadian ya sampai mana dia akan si jaringan kaki yang terkena listrik itu bertahan gitu. Dia observasi seminggu 2 minggu ternyata harus dipotong 1 jari dulu gitu dipotong terus lama-lama naik lagi ke atas katanya seperti itu. Awalnya dari 1 jari gitu? Iya 1 jari dulu induk jari kaki dulu itu soalnya satu-satu dulu potong katanya gimana saya kalau nggak mau menjalar ke atas harus potong di bagian yang paling atas katanya gitu biar
tidak menjalar ke atas. Tadinya kan seperti itu. Saya masih bertahan dong gitu ya. Karena masih punya, maksudnya belum bisa terima lah kalau harus nggak punya kaki kan gitu dulu. Iya. Gitu. Terus setelah itu si kaki saya mau dipotong, saya nggak mau. Dan saya pertama kan saya di rumah sakit Serang ya. Saya minta pindah karena mungkin kurang, kalau kata saya ya nggak bisa menjalankan sih, intinya kurang srek dengan hati pelayanan atau apanya gitu ya. Saya pindah ke Tangerang. Di Tangerang juga sama aja harus dipotong, tapi ya mungkin lebih apa ya, kalau di Tangerang lebih enak aja gitu waktu pelayanannya gitu juga. Dan di situ gua harus dipotong. Nah, itu harus berpikir berapa kali apa saya bisa survive atau enggak, nantinya di situ mulai kepikiran ya. Tapi mau gimana, saya mengalami pendarahan juga ketika di sana ya, karena si jaringannya itu pada mati gitu ya. Jadi pendarahan di kaki ya, dengan berapa bulan saya perawatan, lama-lama harus dipotong lagi satu-satu, dan ya memutusin ya harus dipotong sebawah lutut gitu. Oh, berarti dokter memutuskan buat dipotong biar nggak Dan menjalar ke iya, atas itu. iya, dan biar nggak menjalar ke atas, dan ya mau gimana lagi, keluarga udah berunding, saya sudah dikasih tahu, walaupun ya tinggal terima ya gimana, mau gimana ya, itu udah jadi suratan takdir saya kan ibaratnya Iya. gitu. Yang penting tetap semangat lah. Nah itu sih intinya mah gitu. Nah, perasaan lo pas lo tahu dokter, wah ini harus diamputasi nih. Lo udah beremuk sama keluarga. Nah, perasaan lo setelah lo tahu udah diamputasi gimana tuh, Bang? Ya mungkin nggak munafik ya, orang kalau sudah mengalami seperti itu, coba aja tanya kepada difabel yang lain, ketika kecelakaan kerja harus ada yang tubuh kita diamputasi, dia akan merasa insecure, gimana ya saya bisa bermasyarakat, gimana ya bisa saya survive menjalani hidup. Nah itu kan pasti ada pemikiran itu, dan Ada rasa malu di dalam malu diri udah lo pasti, itu udah malu udah pasti. Setiap yang di Paulus begitu. Apakah gua bisa diterima nggak sih sebenarnya? Itu kan ibaratnya. Apakah gua bisa menghasil contoh ya? Saya bisa bekerja nggak sih? Gitu. Apakah bisa masih Itu keterima iya, kerja gitu loh. itu di pikiran saya. Saya bisa nggak sih gitu kan saya. Saya bisa nggak sih gitu kan. Selalu bertanya seperti itu dari diri saya. Dan alhamdulillah saya mencari-cari referensi, lihat-lihat orang yang diamputasi karena kecelakaan. Contoh Mas Padi yang tadinya pembalap, dia harus diamputasi dan dia menjadi atlet sepeda. Terus kemarin yang terakhir dia ada sama kayak saya, kecelakaan kerja juga dia. Namanya Mas Vicky, dia datang dan saya kan langsung mencari-cari gimana caranya bisa bekerja lagi, dan ada dari BPJS Ketenagakerjaan juga ya yang dia mendampingi. Jadi buat kalian semua yang mungkin karyawan yang udah mau yang masih kontrak ataupun yang udah karyawan, jadi manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan tuh dia tuh ada program yang back to work gitu, dia untuk mendampingi kita sampai kita bisa bekerja kembali gitu. Nah, saya didampingi dia, dan namanya Bu Linda ya. Saya didampingin Bu Linda, sama didatangkanlah orang yang seperti saya dan sama persis juga dia diamputasi sebelah kiri. Namanya Mas Piki, dia memotivasi saya buat terus semangat, karena kan jalan hidup kita nggak ada yang tahu ya, takdir kita nggak ada yang tahu ya. Apakah dengan diamputasi saya masih bisa bekerja apa enggak gitu kan, nggak ada yang tahu ya. Itu contohnya. Dan saya diwejangi sama dia dengan semangat dia yang ngasih tahu ke saya, dan saya memutuskan sama keluarga berempuk, ya udahlah mau gimana lagi, nanti mah gimana nanti aja, yang penting dijalanin gitu kan ibaratnya. Dan saya termotivasi dengan lihat Mas Piki, Mas Padi gitu ya, yang atlet itu bisa survive gitu dan didukung oleh semuanya gitu ya. Ya dari situ saya mau, ya udah mau gimana lagi, kata saya. Ya udah yang terjadi ya terjadi, kita lihat masa depan kita mau gimana gitu. Di hati saya gitu ngomong gitu, dengan sendiri gitu saya ngomong seperti itu. Berarti sering berkaca diri. Iya, harus banyak-banyak
melihat diri sendiri sih. Sebelum kita melihat orang lain tuh kita lihat diri sendiri, saya mampu apa enggak gitu. Gitu sih kalau saya, kalau perasaan ketika itu tuh gitu. Merasa terpukul gak? Kok lo itu merasa nyalahin, wah kenapa sih gue mau waktu itu Nah, naik-naik gitu? iya itu. Kalau itu mah udah pasti ya. Iya. Kenapa saya nggak nolak gitu? Iya. Kenapa sih gue seperti ini gitu? Ya pas perasaan Iya, lo pas iya. waktu Kenapa itu. sih gue sampai gue masa kok gue sampai seperti ini ya kata gue. Kok bisa gue takdir gue seperti ini ya gitu. Iya. Pernah mengalami itu. Stresnya tuh minta ampun. Coba tanya aja semua di Pabel. Kalau udah kecelakaan kerja harus dievaluasi, dia berpikir kok gue bisa begini ya gitu. Pasti nggak munafik semua yang di Pabel karena kecelakaan kerja ya. Beda kalau yang dari lahir ya. Kalau dari yang kerja nggak tahu, kalau dari yang lahir gitu ya. Kalau yang kerja pasti kok gue sih seperti ini sih gitu. Gimana sih gue bisa begini gitu. Iya. Itu wajar sih kalau menurut saya gitu. Berarti ada dalam hati lo pernah satu waktu gitu nyalahin, gara-gara si ini nih gua. Ya, Pernah. ya kalau itu mah nggak bisa saya sebutin, maksudnya kalau masalah itu ya itu mah gimana hati sendiri kan. Itu ibaratnya kan gua harus nyalahin orang, kalau gua takdir udah segini ya mau gimana. Gua disuruh jalan cuman umur sampai segini. Gua dikasih sempurna buat menjalani hidup ya sampai umur segini gitu. Sisanya ya lu harus berusaha dengan keadaan yang sekarang gitu. Mantap. Ya kan? Bang. Iya. Gitu. Nah selanjutnya ini Bang, kan lo setelah lo tahu kejadian lo, nah orang-orang yang mendukung lo untuk terus survive itu siapa aja sih Bang? Alhamdulillah ya. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang kalau dulu ya gua tuh emang dikelilingi alhamdulillah banyak teman-teman ya. Pertama teman-teman, keluarga, terus sahabat-sahabat gua yang selalu mendukung gua gitu ya. Contoh ya alhamdulillah dari mana, dari Bekasi, dari Karawang, dia sempat-sempetin ke gua dan ngasih semangat doang buat gua. Supportnya itu model apa Bang? Modelnya dia ngasih dukungan aja, ayo bangkit, nah, kami bantu kok gitu. Contohnya seperti itu ya dia. Terus keluarga bisa menerima, ya udah ayo gitu ya. Keluarga juga semangat terus gitu. Sampai ada teman saya yang ya dia udah meninggal juga, dia datang sempetin, dia sahabat baik bener dari saya mulai SD, SMP, sama SMK. Dia datang jauh-jauh dari daerah Depok ya dulu ya waktu jenguk, dan dia ngasih semangat buat saya. Dan ya gitulah kan, nggak ada kata gue juga dari awal, umur nggak ada yang tahu. Ternyata teman sahabat gue yang baik itu dia duluan meninggalkan gue daripada gue gitu. Padahal dia baik bener gitu sama saya, sampai care gitu, sudah kayak saudara aja, kayak ibaratnya dia kakak gue, adik gue gitu. Tapi dia meninggalkan gue gitu ibaratnya kan. Berarti ada rencana yang mungkin gue harus gue lakuin gitu. Iya, di kehidupan. Iya, selanjutnya ya mungkin dengan podcast ini gue bisa bantu buat teman-teman jadi semangat terus ya. Jangan sampai redup kalau kita dengan keadaan yang seperti ini, tetap survive di kehidupan masyarakat, mau di dunia luar atau pekerjaan, kita harus pede gitu ibaratnya. Soalnya mereka juga nggak mungkin dia akan mencela-cela kita atau apa gitu, enggak gitu. Prosesnya juga panjang. Gua dulu dari Kalang gua udah bisa jalan gitu ya. Udah kelihatan kalau gua nggak pakai kayak gini ya. Kalau gini kan saya sengaja nggak pakai kaki, bahwa emang gua tuh difabel gitu kan. Bukan ingin apa. Tapi ini gua difabel, tapi kalau pakai celana panjang tuh kayak kelihatan jalan normal aja. Proses itu panjang, nggak bisa apa-apa tuh kalau mau supaya gua jalan bisa normal tuh, prosesnya panjang banget. Berapa lama sih lo dari nggak bisa jalan sampai bisa jalan itu? Dari nggak bisa jalan sampai jalan mungkin 2 bulan ya. Kehitungnya cepat karena saya punya semangat ya itu dari tadi. Dari banyak yang support saya, dari keluarga, terutama keluarga, terus teman-teman, sahabat-sahabat gua gitu. Itu yang membuat gua tuh terus, gua harus cepat bisa jalan gitu. Gua pengen aktivitas seperti biasa gitu. Walaupun dalam kehidupan sehari aktivitas gua tuh tidak seperti normal kayak biasanya yang gua dulu gitu.
ada batasan-batasan kekuatannya gitu. Ada bedanya lo Iya. sebelum kejadian sama setelah Iya, kejadian. kehitungnya sih saya cepet sih dari mulai gua udah kata dari rumah sakit, ya udah lu udah waktunya kamu ke bengkel kan namanya, kalau di sini kan bengkel apa namanya, bengkel kaki ya gitu kan, Iya. buat pembuatan kakinya kan nggak di rumah sakit sebenarnya ada, temen kan rumah sakit juga kerjasama dengan yang lain juga gitu. Dan itu saya udah memilih dengan BPJS udah kali ini ngomong, udah jalan seminggu saya udah bisa jalan. Cuman walaupun ya sebenarnya itu jalan itu perlu kalian tahu, orang yang difabel kayak gua dikasih alat bantu, kalau jalan tuh belajar jalan tuh pertama-tama sakit banget, jadi memasukkannya tuh butuh waktu yang agak lama karena kan kalau pertama-tama kan masih bengkak gitu kan, ibaratnya masih gede lah ibaratnya, butuh waktu lama buat memasukkan ke alat bantu tuh sampai 2 jam saking nahan rasa sakit itu. Jadi memaksain supaya pas gitu loh. Iya. Berarti nggak semudah masukin doang ya? Iya, Berarti iya harus gitu. juga gitu. Iya, seperti Ada itu. prosesnya Ada ya? prosesnya, pelan-pelan, jangan terlalu dipaksa, nantinya luka. Kalau luka nggak bisa jalan lagi, harus istirahat dulu, harus sembuhin dulu gitu. Saya cuma pernah ngalamin soalnya. Iya. Maksain pengen cepet bisa jalan, ternyata si kakinya apa namanya luka, dan gua ya harus istirahat dulu. Itu yang buat lama tuh seperti itu, karena ya gue punya semangat itu buat gue pengen jalan nih, kata gue ingin lakuin gue yang gue mau gitu loh. Iya. Gitu. Karena ya gitu kalau gue mah gitu, jadi semangatnya ditambah sama temen-temen sama keluarga gitu. Ya, berarti semangat lo yang buat bisa cepet sembuhnya. Iya, Bisa itu jalan. sebenarnya itu semangat dari teman-teman gitu ya. Buat difabel lain juga, untuk keluarganya tolong dukung difabel maksudnya yang mengalami kecelakaan kerja walaupun yang dari lahir gitu, dukung mereka, kan kita tidak tahu mereka tuh punya ide atau apa gitu, kreatif apa yang bisa kita salurkan gitu Iya. loh. Itu buat dia tuh kasih semangat dia gitu, jangan hanya melempem, didiamkan saja, itu malah justru membuat dia down gitu loh. Kalau lu diemin dia pasti down gitu. Harus dipacu biar Harus terus dipacu berkarya terus, ya. diajak ngobrol gitu biar enak gitu. Gitu kalau masalah itu. Ngopi dulu bang. Oke. Mati-mati mulu nih. Biar agak santai kita. Berarti lo dari kejadian sampai lo bekerja lagi berapa tahun? Enggak nyampe tahunan. Paling gua dikasih ini sampai dari pertama ya, dari kecelakaan 6 bulanan, 6 bulan, 5 bulanan segituan. Oh, 6 bulanan. 4 bulan, segituan lah. Pokoknya 4 sampai 6 bulanan lah, gua udah langsung bisa kerja lagi. Gitu. Iya, oh gitu. Kan tadinya lo di lapangan nih, pas kerja itu. Nah, setelah perusahaan tahu dengan kondisi lo seperti itu, tanggapan di perusahaan gimana tuh? Kalau di perusahaan jadi dialihkan saya dari tadinya lapangan masuk ke bagian administrasi gitu ya. Untuk sekarang ya gimana perusahaannya juga sih. Tapi kebanyakan ya kalau emang kecelakaan kerja karena pekerjaan yang kita perusahaan yang kita gitu ya, biasanya dia dipermudah untuk survive lagi di dalam supaya ikut berkecimpung lagi gitu ya. Tapi saya juga bersyukur sih masih bisa bekerja sampai sekarang. Ada kebijakan dari perusahaan? Iya, kebijakannya gitu, alhamdulillah gitu yang sampai sekarang gua kerja gitu. Gitu bang. Ngopi lah. Sungguh perjalanan yang sangat berat sih sebenarnya. Emang Dari proses awal perjuangan sampai sekarang sekarang itu. Mungkin nanti gua akan sharing ya di channel ini. Gua kasih tahu caranya gimana sih naik sepeda. Karena gua dulu pernah ada cerita begini nih bang. Contoh, gua mau belajar sepeda gitu ya. Iya. Gua dulu tuh idola gua Mas Fadli gitu dulu. Gua pengen tuh kayak dia gitu loh ya. Seperti dia bisa jadi ini. Tapi karena mungkin ya gua mah ya pemerintahnya nggak tahu, nggak masalah pemerintah sih, itu terserah lah. Mungkin gua nggak kenal kan gitu kayak Mas Fadli. Gua pengen belajar Mas caranya bikin, pernah nge-DM juga saya, gimana sih caranya naik sepeda awal-awal buat bagi yang amputasi di bawah kaki gitu, di bawah lutut gitu. Dan ya alhamdulillah nggak ada jawaban. Ya udah gua belajar dengan sendirinya itu. Sepeda doang gitu.
Coba dong. Sampai gua mau jatuh. Naik sepeda karena pengen bisa gitu ya, karena tadinya termotivasi dengan Mas Fadli. Gue pengen belajar naik sepeda dulu aja supaya bisa aja. Berat gak pas awal-awal itu? Bukan berat lagi, jatuh. Mending jatuh ya. Gua kalau orang lain mungkin takut ya. Iya. Gua belajar sepeda di depan rumah. Biasa udah belajar langsung bisa naik walaupun si kaki gua tuh apa namanya ya? Di tali, di pedal, tahu pedal? Iya. Pedal sepeda ditali di situ sama saya. Di tali itu ada talinya. Saya taliin kayak model-model sepeda pixie gitu. Gua coba, gua ini bisa tuh. Cuman yang lu bingung nih kalau belum dapat feeling dengan naik sepeda itu, lu akan bingung yang turun mau mana dulu, kaki kiri apa kanan. Iya. Bingung nggak lu? Sampai saya gini, coba saya jalan di jalan ya rame, banyak motor, banyak sepeda, banyak mobil, santai. Tapi saya nggak mau saya kenapa-napa. Maksudnya kalau ada kenapa-napa, gua ada yang tahu gitu. Iya. Saya diikutin sama teman saya namanya Aan Ramdhani, dia yang yang terus mengikuti saya. Dia yang mengetahui proses saya bersepeda dia. Sampai saya naik sepeda udah goes ya, udah bisa cara naiknya gitu ya. Walaupun belum ada feel buat turun. Ya. Udah turun, Jadi pas mau turun pusing gitu. pusing, bingung mau mana dulu, kaki kiri apa kanan gitu loh. Nah pas gua kalau dulu masih malu, kalau sekarang udah nggak malu lah. Kalau dulu masih pakai celana panjang gitu ya, ya masih malu. Masih ada rasa. Iya gitu, saya naik sepeda, terus udah gitu saya coba di jalan yang bener-bener rame karena tantangan buat saya senang buat tantangan kayak gitu. Saya naik sepeda, pas di depan ya, contoh jalan raya kan di depan ada mobil berhenti, suka ada polisi tidur kan ya, berhenti gitu. Saya harus berhenti juga karena ada mobil di sebelah kanan, ada mobil juga, mau gimana coba gitu ya kalau nggak ini. Pas saya turun, pakailah kaki kiri, pas ditarik ngait dan jatuhlah saya, kuprak jatuh gitu, ditolongin sama teman saya gitu lah. Jadi emang benar-benar support temen, emang membantu gua buat bisa seperti sekarang gitu. Sampai saat ini juga masih banyak yang support dari Alhamdulillah masih gitu. Naik motor juga. Awalnya orang-orang nggak percaya saya bisa naik motor. Nggak ada yang tahu kalau gua pakai celana panjang contohnya. Naik motor, naik sepeda nggak ada yang tahu gua keadaannya seperti ini. Gitu. Prosesnya panjang gitu. Sampai lo bisa jadi naik sepeda, Naik sepeda, naik motor. Sampai sekarang gua lagi ngenekunin kayak fotografi gitu ya, kayak gitu. Jadi ya buat semuanya tetap semangat ya, jangan sampai kalian punya mimpi nggak diwujudin. Yang penting alon-alon aja satu-satu gitu. Proses berarti yang membuat lo terbentuk sampai sekarang. Terbentuk sampai sekarang itu prosesnya panjang gitu. Sampai berapa tahun berarti dari 2018-19 ya. Udah berapa tahun saya sampai sekarang. Ya sampai 3 tahun sekarang. Iya. Sampai lo bisa survive ke kehidupan masyarakat, lo juga bisa enjoy, lo bisa ibaratnya pede. Itu gimana sih lo bisa terbuka sama masyarakat, bisa pede, bisa bahwa walaupun lo kekurangan tapi lo terus berkarya. Nih gua gitu. Ya mungkin dengan jalanin aja sih. Jalanin aja sebagaimana yang gua rasakan dan keadaan yang sekarang. Contoh, saya pernah jalan naik sepeda karena saya pengen tahu respon masyarakat seperti apa ya. Saya naik sepeda nggak pakai celana panjang, dari situ tuh mulai saya. Dan tahu nggak, pas gua jalan tuh banyak anak kecil ngikutin, wah kaki robot. Di situ tuh merasa gimana ya, wah katanya, wah gua ada insecure dalam diri lah. Tapi kata gua, ya udahlah mau gimana lagi. Gua emang begini, mau disebut kaki robot mau apa, sebodo amat. Pernah diliatin lo pas lewat? Iya, diikutin malah, woi kaki robot, kita jawab anak-anak kecil. Kata gua, kalau gua makin insecure dengan keadaan gua, dengan kalau kata orang Sunda poyokan ya. Poyokan, kalau kata Indonesia apa tuh poyokan? Oh ya gitu. Ejek gitu ya, diolok-olok. Dia anak kecil, dia nggak tahu tentang gua gitu. Jadi ya udah, saya
nothing tulus aja, udah jalan aja santai, biarin aja gitu. Tapi ya apa namanya, tetap kalau emang yang orang yang udah berpikir emang ya udah dia mah emang begitu gitu, ya nggak bakalan gitu. Malah gua kalau setiap gua jalan sama temen gua suka nanya kan, model ke lu, lu malu nggak sih kalau jalan sama gua nggak pakai celana panjang, kan suka gitu kan, ya kan. Tapi kan jawaban lu gimana dulu tuh, jawabannya kan, ya lu ngapain ya, sudah ada begitunya, itu temen gua gitu kan. Ya gue sempet juga kayak jalan-jalan kemana gitu sama teman-teman gue suka nanya mu dulu, soalnya gue takutnya dia malu gitu. Ya itu yang gue rasain tuh, gue takutnya gue jalan sama keluarga gue sama apa, takutnya dia malu bagaimana gitu. Ya gitu yang gue takutin tuh seperti itu aja. Iya. Dan gue nggak mau ngerepotin orang sih orangnya. Ya, makanya gue dari sampai apa namanya, dari pertama gue begini dan gue bisa begini, gue pengennya jauh dari keluarga. Karena nggak mau ngerepotin mereka. Ibaratnya kan gue udah begini gue ngerepotin gitu kan, nggak enak kan gitu ibaratnya. Maksudnya di mana letak gue sih gitu. Ya walaupun kondisi lo seperti itu, tapi lo nggak mau repotin keluarga. Iya, nggak mau sedikit ngerepotin orang gitu ibaratnya. Walaupun kadang orang salah berpikir tentang gua ya silakan gitu. Gua mah nggak mau ambil pusing, mau apa namanya, mau ngebenci mau apa, ya terserah sih gimana dia memandang guanya. Apakah dia memandang dengan baik atau enggak, ya gimana, setiap orang masing-masing kan ya. Yang penting gua jalanin aja yang gua menurut gua bener aja gitu ibaratnya. Oke deh. Ngopi dulu bang. Ngopi gak lagi guys, hampir mau habis nih. Enak nih. Ngopi terus. Lo akhir-akhir ini katanya lagi sibuk moto ya bang. Kayak berkarya di dunia fotografi kan lo bang. Lo menekuni itu selama ini? Kalau itu mah ya emang dari dulu ya gua senang gitu moto gitu ya. Itu mungkin dari hobi gue dulu, yang mungkin dulu gue nggak terlalu fokus ya. Kalau sekarang ya mulailah difokuskan. Oh berarti dari sebelum lo berkekurangan lo udah menekuni fotografi itu? Ya nggak terlalu, cuman tahu doang. Cuman setelah lo kekurangan lo pengen lebih explore ke fotografi. Seperti ini kadang gini ya, gue mau gimana lagi, itu ya hobi gue gitu ya. Ya saya tekunin aja. Gitu. Ada nggak impian, mohon maaf nih, sebelum lo kejadian ya, itu yang belum pernah lo capai. Nah setelah lo kejadian, tapi lo pengen tetap capai itu impian itu? Ya banyak lah kalau masalah. Contoh salah satu lah. Contoh mah ya gitu, pengen buka studio atau apa gitu ya, pengen gitu ya. Jadi berdikari sendiri gitu. Tapi kan memang kalau buka studio mah bang, dengan mohon maaf ya, dengan secara kekurangan juga masih bisa kan untuk bisa. Maksud gua itu yang nggak bisa sama sekali gitu, yang harusnya ini bisa dilakukan orang normal tapi nggak bisa dilakuin sama orang berkekurangan, mohon maaf gitu. Kalau itu sih saya nggak ada sih, saya mencari yang realistis aja gitu. Kalau yang gua pengen ya yang realistis aja, karena jangan terlalu berkobar-kobar untuk menggapainya. Impian yang mungkin gua nggak bisa capai ya udah jangan gitu loh. Kalau udah ya udah gitu. Ya udah aja. Kita jalanin yang sedang kita tekunin aja gitu. Yang kita senengin tekunin gitu. Gitu. Makanya kita tekunin podcast ini. Boleh. Salah satunya ya biar memotivasi difabel di luar sana tentunya kan. Biar terus intinya terus improve dalam kehidupan masyarakatnya, terus membakar semangatnya. Iya betul. Biar terus survive. Kalau misalkan dia nggak survive di dalam kehidupan masyarakatnya, yang ada kan stres. Iya, ya gitulah pokoknya intinya ya harus semangat aja sih intinya gitu sih. Jangan malu intinya gitu. Nah, tadi lo kan sempat singgung tuh mau cerita tentang gimana lo bisa ngerokok tuh bang. Aduh. Nah, itu pokoknya mah yang itu ya, pokoknya yang ngerokok itu ya intinya ya dulunya gua nggak suka ngerokok. Berarti gitu. Lo sebelum kejadian gak ngerokok bang? Sebelum kejadian ya gimana ya,
Ngerokok, cuman nggak terlalu seperti sekarang gitu. Oh, berarti masih pasif lah gitu Iya, lah. masih pasif, belum aktif gitu. Ya jangan ikutin gitu. Ya ceritanya kayak dulu tuh gua pengennya gimana ya? Apa ya? Pengen jadi atlet kayak gitu. Jadi dulu pernah gua baca artikel bahwa ada organisasi yang menaungi orang-orang seperti gua, dia sedang mencari gitu ya. Dan gua tahu yang mana gua langsung tanya. Karena gue tuh menggebu-gebunya dulu ya pengen manfaat lah. Terus seenggaknya nggak buat keluarga, kalau nggak buat negara gue gitu ya. Gue nanya-nanya ke ini itu, saya tanya ke pihak provinsi, katanya harus ke daerah. Dan gue ke daerah, saya tanya lagi harus sesuai KTP asli katanya. Dan dari situ nggak ada jawaban, kan gue jadi ya mau gimana lagi? Muter-muter ya. Iya, muter-muter ya, terlalu muter-muter. Jadi ya mungkin kalau emang buat yang lain gitu yang punya potensi, ya pesannya ya buat organisasi tersebut supaya apa namanya, ya bisa menjaring, kalau benar-benar mau menjaring gitu, ibaratnya kan gitu pesannya gitu. Jadi ya gue dari situ gue bingung mau ngapain lagi, kan itu waktu dulu tuh awal gue pengen berkarya, pengen menjadi sesuatu lah gitu ya. Ya karena mentok di situ, ya itu kurangannya kalau orang-orang kayak gua gitu ya. Mentok ya udah bingung mau ngapain gitu kan Ya. ibaratnya. Ya. Akhirnya lo lariin kemana aja? Ya, kemana aja. Contoh ngerokok, gua stres. Jadi gua stres tersebut tuh harus berpikir gitu ya. Kayak tadi yang gua bilang, gua jadi lebih nekunin fotografi, videografi ya, karena gimana ya? Kalau yang seperti itu yang gua tahu ya gitu ya. Pasti kalau ngedit atau apa gitu ya, mungkin yang lebih ahli tuh yang udah lebih senior dari gua gitu ya. Ya perlu ekstra berpikir gitu ya. Gua apiasin ke rokok. Ya itu gak baiknya gua, jangan diikutin gitu kan ya. Television ke rokok dan sekarang menjadi aktif. Ya, begitulah singkatnya seperti itu. Kalau cerita itu. Lumayan ada cerita juga ya Iya, di balik lo gitu bisa ya. ngerokok lah. Iya, gitu ya. Tapi ya gimana lagi ya? Ya ini gua gini, nggak adanya gua gitu. Nggak ditutupin, nggak di apa-apain, ya ini gua gitu. Dengan seperti ini yang adanya. Gitu. Lo pernah dapet apresiasi kan, lo ikut itu kan bang, ikut komunitas sepeda kan, North itu ya. Kalau masalah apresiasi nggak ada sih. Kalau apresiasi cuman gua mah seneng aja gitu. Orangnya dari dulu senang kumpul gitu ya. Sama orang-orang baru tuh senang berkumpul. Komunitas sepeda ya cuman. Kalau pandangan dari gue sebagai orang normal nih, ini loh bang, wah dia dengan keterbatasan dia bisa survive, dia bisa pakai sepeda loh, gitu kan. Harusnya kan kalau bagi gue nih, gue bakal apresiasi lo tuh, lo juga kekurangan kok lo bisa survive, sedangkan gue yang masih normal, kok masih diam aja di tempat gitu. Ya Itu kan mungkin dari dulu ya, dari komunitas gua sepeda ya, yang mungkin sekarang ini masih aktif sih, cuman gua akan pindah ya dari domisili Tangerang pindah ke daerah Banten gitu ya, daerah Pandeglang gitu. Ya apresiasi dari mereka ya, dia tuh selalu dampingin gua kemanapun, support gua gitu ibaratnya. Jadi ketika sharing-sharing dengan mereka, jadi dia tuh suka berkata, lu hebat banget ya, lu masih semangat katanya. Ya seperti itu aja gitu ya. Kalau dari mereka tuh emang bener-bener sih setiap komunitas ada ciri khas masing-masing kan gitu ya. Ada yang memberi semangat, ada yang ini itu ya. Nah, yang di komunitas gua ini ya dia support dari gua ke guanya gitu ya, menjadi motivasi pada mereka gitu ya. Yang tadinya nggak semangat untuk bersepeda, ikut bersepeda juga gitu kan ibaratnya. karena mungkin lihat Iya, kondisi lo juga kondisi kan. gua kok bisa sih seperti Iya. gua gitu. Mungkin itu gua nggak tahu ya. Iya. Mungkin seperti itu. Lo punya semangat dengan kekurangan, Iya. kenapa orang normal nggak Nah, bisa gitu. Iya, seperti itu. Memang cerita lo mah panjang banget bang. Panjang. Kalau ceritain nggak nyampe. Wah, banyak Iya. paling. Tapi yang penting intinya kan gitu. Gua kesampaian menjadi inspiratif orang-orang ya, alhamdulillah gitu, semoga bermanfaat kan ibaratnya gitu. Menjadi apa sih motivasi buat difabel di luar sana Iya. yang belum, untuk kalian yang belum semangat gitu kan, untuk yang belum bisa survive gitu kan, lihatlah orang-orang di luar sana banyak kok yang bisa survive gitu Iya. kan.
Jangan, pokoknya jangan jangan ngeluh, jangan apa-apa, pokoknya tetap aja jalanin aja gitu. Jangan malu, jangan insecure, pede aja gitu dengan keadaan yang sekarang gitu. Pelan-pelan aja kalau emang malu, kayak terbuka kayak gue begini ya, ya pelan-pelan aja gitu. Gimana respon dari mereka gitu. Pelan-pelan aja, yang penting lu tahu gitu loh balasan lu. Iya, lu juga nggak langsung, prosesnya nggak langsung ini ya, cepet ya, Nggak lama cepet. juga ya. Lama juga gitu. Jadi gini, kalau apa, eh supaya jadi pede itu emang lama gitu. Hmm, Jadi kita harus bisa, harus iya, gini, harus gitu kan gitu. Nggak langsung instan, wah gue pede, enggak. iya. Gimana tuh Bang, biar biar bisa pede gitu dengan kondisi lo, mohon maaf nih, dengan kekurangan, tapi lo masih Hah? bisa pede gitu. Iya, kembali ke orangnya juga. Orangnya mau terbuka apa enggak gitu. Mm-mm. Maksud terbuka tuh jadi gimana ya? Contoh gua gitu ya. Gua pengen apa namanya? Pengen beraktivitas di luar. Gimana gua caranya bisa diterima? Tapi gua dengan keadaan gua yang ada itu. Ya gua pedein aja. Jadi belajar dengan sedikit-sedikit. Dulu kayak tadi gitu nanya gua ke temen gua gitu ya, kayak ke lu gitu ya. Mm. Malu nggak sih kalau jalan sama gua? Contoh gitu dulu, sedikit-dikit aja gitu. Tanya dulu, enggak, malas ini. Ya, itu mulai mulai rasa tumbuh tuh. Jadi berbicara dengan orang terdekat, dengan teman gitu. Ajak jalan gitu. Jadi buat semuanya yang mungkin yang punya teman yang kayak gua gitu ya, ajaklah jalan, ajak sharing gitu biar biar dia tuh lebih terbuka dan lebih apa ya, lebih open minded gitu ya kan. Jadi lebih lebih bisa dia tuh ngomong apa yang Iya, dia rasakan seperti itu. kalau kesahnya lah Iya, gitu. jadi dia tuh makin pede ketika lu ngomong. Contoh, kepedean itu terbentuk ketika lu udah ngelihat teman-teman. Contoh nih yang gua rasain, teman-teman lu udah ngajak main gitu. Mm-mm. Itu udah mulai ngerasa pede gitu. Berarti dia nggak malu bawa gua gitu. Iya. Ibaratnya gitu. Ya itu proses gua gitu. Sampai sekarang ya alhamdulillah gitu ya. Semua teman-teman gua yang terima gua apa adanya Iya. sampai sekarang gitu. Oke. Untuk ini loh Bang, apa titik terendah yang pernah lo rasakan ketika apa tuh? Titik terendah yang kemarin itu, yang kemarin yang tadi gua bilangin, bahwa ya ketika gua harus kehilangan anggota tubuh gua itu. Jadi itu titik terendah gua yang gua bingung harus ngapain gitu. Itu yang titik terendah gua. Pernah nggak lo putus semangat? Pernah? Enggak, Iya. maaf. Maksud gua itu setelah lo diamputasi, bukan ini lo putus semangat itu. Wah, gue bisa lanjutin hidup nggak sih gitu. Kayak kan tadi kan gua udah bilang ya, emang apa tuh putus semangat kan udah tadi gua udah bilang di awal bahwa ya ketika gitu gua mau ngapain gitu doang sih. Jadi mau ngapain gua setelah gua kejadian seperti itu. Hmm. Tapi setelah itu banyak orang-orang yang dukung lo, Iya, support lo, seperti itu yang itu, iya. membuat lo nggak putus semangat terus Iya. pantang menyerah lah. Iya, seperti itu. Hmm. Ya gitulah ibaratnya. Oke, ngerokok dulu Bang, Oke. biar lebih enak. Mantap, guys. Rokok lagi. Mana deh kata lo, biar nggak stres kita ngerokok. Lanjut nih ke topik, mungkin ini topik yang nggak perlu penting-penting amat ya dibahas mungkin. Gua sering lihat kan dalam kehidupan bermasyarakat yang namanya disabilitas itu kan punya fasilitas khusus di umum ya, ya kan. Nah fasilitas-fasilitas khusus itu yang kadang pernah gua lihat itu, nah mohon maaf nih kepada orang-orang normal nih, harus menumbuhkan rasa empati lah kepada orang-orang disabilitas. Jadi kadang beberapa nih misalkan di KRL gitu kan ada tempat duduk untuk khusus disabilitas tuh. Nah kadang beberapa disabilitas itu kurang memanfaatkan gitu. Jadi kan, nah menurut lo Bang tanggapannya gimana tuh kalau seperti itu? Ya kalau menurut gua yang ya mungkin gimana ya? Lo Ya, pernah ngerasain fasilitas umum kalau yang fasilitas ada umum di gua nggak pernah pemerintah ngerasain, gitu? nggak pernah ngerasain ya karena ya gua nggak maksudnya jarang ke KRL juga atau bus atau apa gitu ya.
nggak ada yang kayak gitu ya. Ya mungkin ada yang seperti itu, yang apa namanya, ngalamin gua ya, maksudnya yang gua alamin tuh gua nggak pernah ngalamin seperti itu. Masalahnya gua kan jarang ke kereta, tapi mungkin dari sahabat-sahabat gua yang lain yang mungkin ngerasain atau apa gitu, ya bolehlah kita bercerita di sini gitu nanti. Sharing-sharing lah di Ya, sini kalau sharing-sharing gitu. ya mudah-mudahan pemerintah lebih aware lagi Iya. gitu ke orang-orang disabilitas Iya. dan orang normal juga lebih rasa Orang- empatinya lebih tinggi gitu ketika lihat langsung Iya. gitu ibaratnya. Iya. Saya belum pernah ngalamin sih Dipersilahkan. kalau untuk di KRL ya. Mungkin gua pernah ke KRL gitu ya, cuman ya sekedar naik aja, emang kebetulan juga kosong juga dan kursi juga kosong. Kalau yang Iya. menurut Bang Haji kan mungkin kalau penuh gitu kan. Iya. Kalau penuh apa? Sempat penuh atau Iya, apa gitu. ya gua belum pernah ngalamin gitu kalau seperti itu. Soalnya jauh jarang kan, gua udah bisa naik motor gitu sendiri gitu ya. Kenapa nggak manfaatin aja Oh keahlian gua gitu. berarti lo mungkin hampir gak pernah ya Bang, hampir nggak pernah lah Nggak pernah ngerasain seperti itu fasilitas misalkan. umum gitu ya. Karena yang udah bisa naik motor gitu kan ibaratnya gitu. Lo pernah ngerasa pegel gak pas pakai kaki palsu itu Bang? Mohon maaf ya. Kalau pegel itu udah pasti ya, kalau kita terlalu lama duduk seperti kayak gini nih, kita terlalu lama duduk pasti ngerasa pegel gitu. Apalagi yang gua apa namanya, peredaran darah nggak berjalan kan, jadi kaku gitu ya. Jadi orang-orang kayak gua tuh perlu jalan supaya si kakinya nggak kaku gitu ya. Biar berjalan tuh membuat kita tuh jadi terus fleksibel gitu. Berarti istirahat lama juga ngaruh ya? Ngaruh kalau terlalu banyak duduk, nggak boleh gitu. Istirahat kayak ini ya, paling kalau model contoh kita di kerjaan gitu ya, kita pergi contoh ke kamar mandi lama ya, itu karena contoh yang kayak orang-orang gua tuh ngebuka si kaki buat istirahat, buat dilepas, karena kalau dilepas tuh lebih nyaman daripada pakai kaki palsu. Sebenarnya gitu, tanyain aja semua difabel yang kayak kecelakaan kerja kayak gua gitu ya, pakai alat bantu, dia tuh lebih nyaman nggak pakai kaki. Lebih nyaman, lebih plong gitu. Soalnya kalau pakai alat bantu ya lebih lebih menggigit, pegel gitu kan ibaratnya gitu. Terus kalau emang orang-orang yang difabel pasti ngerasain kayak sakit pentem yang ya menurut istilahnya tuh pentem, jadi nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan tapi sakit gitu. Iya. Contoh kaki gua yang hilang itu, kalau kalau kecapean itu ngerasa sakit banget gitu. Ngerasa sakit dan si kakinya nggak ada gitu. Iya. Ya, kakinya nggak ada tapi ngerasa sakitnya ada gitu. Di Contoh bagian gatel, ini? iya di bagian kaki yang hilang tuh semua gatel, gue pegang nggak ada yang apa yang gue pegang kan, kayak orang gila kan ibaratnya kan gitu. Itu pasti ngerasain semua orang-orang yang Berarti dipabel kayak gue. mohon maaf ya, misalkan kaki lo gak ada di sini, terus lo pegel di situ pas dirasain, emang nggak ada gitu? Nggak ada gitu. Iya. Iya. Iya, pernah nggak ada itu, emang ngerasain nggak ada. Itu sakit banget, kalau emang lagi sakit sakit banget. Ya gue bisanya apa ya, diam gitu. Nggak bisa ngobrol apa-apa, ya udah diam aja, rasain aja. Dan mungkin buat pesan buat ini, kalau ngerasain seperti itu yang gue observasi ya gue berpikir kemana-mana. Maksudnya berpikir kemana tuh, berpikir supaya nggak mikirin sakit itu. Contoh gitu, gue berpikir apa gitu, buat apa gitu, biar nggak terlalu fokus si motoriknya ke yang sakit itu. Iya. Itu yang gua apa yang gua apa Alamin lo. yang gua alamin tuh seperti itu gitu. Jadi emang ngerasain sakit, benar-benar sakit banget gitu. Iya. Lagi sakit. Pasti ngerasain sih semua juga gitu. Kalau yang emang kecelakaan kerja, tapi nggak tahu ya kalau emang bawaan lahir tuh gua nggak tahu gitu. Soalnya kan yang gua alamin sekarang gitu kan. Ya mungkin nanti beda lagi mungkin Oke. kasusnya kalau Iya. seperti itu mah. Iya. Berarti lo pernah satu waktu gak pakai kaki palsu sehari sampai 2 hari lah gitu? Nggak pernah kalau 2 hari, nggak pernah. Kalau 1 kali 24 jam pernah gitu. Kalau pulang kampung kan gua jarang ya naik mobil gitu, paling naik motor gitu. Naik motor ya gitu sehari semalam gitu di jalan, apalagi kalau macet pas hari Idul Fitri atau apa gitu ya. Ya enaknya gitu kalau naik motor sendiri, dipakai maksudnya pakai alat bantu ya, gua kalau pegel gua bisa berhenti sendiri. Tapi kalau naik umum kan nggak semuanya bisa pede buka kaki palsu di tempat umum kan. Iya. Kebanyakan pasti insecure, malu gitu kan ibaratnya. Jadi
gua naik motor ya gua lebih nyamannya seperti itu. Kalau naik mobil ya gua ada rasa malu, mau ada rasa insecure ya, tapi mau gimana lagi, mau ngerasain pegel mau gimana gitu. Mm-mm. Sedangkan kan kalau model di mobil-mobil umum, contoh bus gitu ya kan, si sekat depan sama belakang kan pendek. Jadi kalau Iya. ini kan begini langsung, maksudnya si posisinya ya segini gitu. Mhm. Nggak ada buat selonjoran, tapi kalau naik motor kan bisa selonjoran kan. Iya. Tapi kadang-kadang lo juga lepas juga kalau Lepas memang kalau nggak emang pegal. bener kebetulan kalau lagi umum ya gue pede-pede ini sendiri aja gitu. Kalau nggak pede ya pernah gue pengalamin naik bus itu yang nggak pede ya gue harus bawa contoh selimut atau apa tutupin gitu. Mm-mm. Ya udah gitu aja gue gitu. Ya untuk ngakarin. Tapi sekarang udah enggak sih, saya udah pede aja ya udah mau gimana lagi terserah orang mau ngomong apa aja gue nggak masalah gue. Iya. Yang penting guanya nyaman aja. Mm-mm. Mungkin pertanyaan terakhir gua ya Bang. Boleh. Berikut mungkin jadi kesimpulan buat Oke. teman-teman difabel di Oke. luaran sana. Iya. Nih kesan atau pesan motivasi yang biar mereka itu bisa bangkit terus. Kalau itu mungkin gua buat temen-temen yang nasibnya kayak gua tetap semangat, terus terimalah apa yang ada gitu, terus sabar, ikhlas, yang penting punya punya perjuangan yang mungkin ya lu harus bisa survive gitu dengan keadaan yang ada gitu. Semangat dalam menjalani hidup, sabar menjalani masalahnya gitu kan ibaratnya. Harus terbuka gitu, jangan malu gitu kan. Jadi kalau ibaratnya kalau lu malu, lu akan stuck di situ aja gitu. Nggak bisa lu terbuka, lu nggak bisa lihat dunia kan gitu, bisa bermasyarakat dengan baik kan gitu kan. Itu intinya gitu. Pesan buat semuanya ya tetap semangat aja lah pokoknya intinya seperti itu. Iya. Oke. Sebelumnya makasih Iya telah sama-sama. telah datang di podcast ini. Iya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Iya betul bermanfaat semuanya. Ya. difabel luaran sana, Iya. bagi semuanya, tentunya bagi kita juga. Iya betul. Nah, akhir kata mungkin dari saya. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.